إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para sahabat KSM, jumpa lagi dengan kajian-kajian Qur'ani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan berkumpul dengan keluarga dalam keadaan bahagia dan senang. Ikhwan wa akhwati sekalian, dalam pembahasan kali ini kita akan membahas tentang Al-Quranul Karim, di mana Al-Quran ini adalah obat yang disebutkan oleh Allah SWT sebagai obat jiwa, syifa lima fis sudur, obat bagi hati dan bagi jiwa, wahudan wa rahmatan, sebagai petunjuk dan rahmat lil mu'minin, bagi orang-orang mukmin. Mari kita dengarkan di surat Yunus ayat 57. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. Allah berfirman, Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'idatun min rabbikum. Wahai sekalian manusia, telah datang kepada kalian mau'idah, nasihat, min rabbikum, yang datangnya dari Tuhan kalian, yakni Al-Quran. Wa syifa, dan Al-Quran itu sebagai syifa, sebagai obat, lima fis sudur, buat apa yang ada dalam jiwa kita, dalam hati kita. Karena tentunya hati kita itu tidak luput daripada kegelisahan, ketakutan, was-was, dan berbagai macam penyakit yang ada dalam jiwa kita, dalam hati kita. Dan obatnya adalah Al-Quran. Dan Al-Quran sebagai hudan, sebagai petunjuk, warahmat, penuh dengan kasih sayang. Karena Al-Quran ini sebagai pedoman hidup. Apabila kita jauh dari pedoman hidup ini, maka kita akan tersesat tentunya. Di surat Zumar juga disebutkan, orang-orang yang beriman itu apabila mendengar ayat-ayat Al-Quran dibacakan, mereka jadi menggigil ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jiwanya menjadi lembut, sadar. Seketika itu juga mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala. Namun pertanyaan yang mendasar adalah, kenapa sebagian besar dari kita umat muslim ini, padahal kita menyimpan Al-Quran tentunya di rumah kita, tapi jarang-jarang kita buka Al-Quran itu, jarang kita baca. Karena kemungkinan besar kita belum tahu manfaatnya. Tentunya kalau kita menyimpan sesuatu di rumah kita dan sesuatu itu kita tahu apa faedahnya, apa keuntungannya, tentunya kita tidak akan bisa setiap hari akan menggunakan sesuatu itu. Dan tidak ada yang lebih berharga daripada Al-Quran. Namun sayangnya Al-Quran itu seringkali berdebu karena kita tidak baca firman-firman Allah
yang ada di dalam Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai obat. Kadang kita sakit, jiwa kita penuh dengan ketakutan, perasaan was-was, karena memang di dunia ini kita tidak terlepas daripada ketakutan dan kecemasan. Pertama, karena dunia ini sebentar dan manusia was-was akan mati. Kemudian juga was-was rezekinya akan berkurang dan berbagai macam kegelisahan. Obatnya sebetulnya sudah disediakan oleh Allah SWT, yaitu adalah Al-Quran. Karena Al-Quran inilah yang bisa mengajarkan kepada kita bagaimana kita mengurangi keterikatan-keterikatan kita kepada selain Allah. Karena keterikatan kepada selain Allah akan mendatangkan kecemasan dan ketakutan. Al-Quran mengajarkan bagaimana kita mengurangi, mencerabut atau memotong rantai-rantai keterikatan kepada duniawi, keterikatan kepada jabatan, keterikatan kepada status dan lain sebagainya, sehingga jiwa kita menjadi merdeka, tidak terbelenggu oleh hal-hal yang membuat kita terus dikuasai oleh hawa nafsu. Al-Quran adalah sebuah kitab yang menyampaikan kita kepada kebahagiaan akhirat. Di dalam Al-Quran inilah disebutkan bagaimana cara-cara untuk melepaskan ketergantungan dan keterikatan duniawi. Al-Quran mendorong kita agar kita berfokus dan menyibukkan diri untuk menimbun bekal, untuk mempersiapkan bekal bagi hari kiamat. Sudah barang tentu orang yang sama sekali tidak pernah berpikir tentang kiamat dan akhirat dan tidak memiliki motivasi sedikit pun untuk mencapai kebahagiaan akhirat, maka tentunya orang seperti ini tidak membutuhkan Al-Quran. Al-Quran sebagai wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad adalah sesuatu yang paling berharga untuk umat muslimin. Karena Al-Quranlah yang mendatangkan kebahagiaan dan ketenangan jiwa bagi umat manusia yang tinggal di dunia ini hanya sementara. Sedangkan membaca Al-Quran itu akan menambah keimanan, menambah ketawakalan kita, menambah kerendahan hati kita di hadapan Allah. Dan rumah yang dibacakan Al-Quran di dalamnya, rumah itu akan bercahaya. Membaca atau tilawah Al-Quran mendatangkan khairun katsir, kebaikan yang sangat banyak. Rumah yang dibacakan Al-Quran, maka bagi ahli sama itu kelihatan cahayanya. Selain itu, rumah yang dibacakan Al-Quran akan menjauhkan pembacanya daripada azab, daripada siksaan dan hukuman. Rumah yang dibacakan Al-Quran akan mendatangkan berkah yang banyak. Rumah seperti itu akan dipenuhi dengan kehadiran para malaikat dan dijauhi oleh para setan, jauhkan daripada bala, dan juga dipelihara daripada kejahatan musuh-musuh. Yang paling penting adalah rumah yang sering dibacakan Al-Quran, doa yang dibacakan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhasil, faedah daripada tilawah Al-Quran itu tidak terhitung jumlahnya saking banyaknya. Di dalam surat Anfal disebutkan, mari kita dengarkan. Wa idza tuliyat alaihim ayatuh zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang-orang yang beriman itu apabila dibacakan Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran, imannya akan bertambah
dan ketawakalannya akan bertambah pula. Mereka akan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran, orang-orang mukmin itu akan meletakkan keningnya, mereka bersujud seraya menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Idza tutla alaihim ayatul rahman kharru sujjadan wa bukiya. Begitu pengaruh tilawatul Al-Quran terhadap jiwa orang-orang mukmin. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Nawwiru buyutakum bitilawatil Quran." Datangkan cahaya di rumahmu dengan membaca Al-Quran. Fa innal baita idza kathura fihi tilawatul Quran kathura khairuhu wa amta'a ahluhu. Jadi rumah yang sering dibacakan Al-Quran, maka kebaikannya melimpah di rumah itu. Penghuni rumah itu akan menjadi bahagia. Wa adha'a li ahli sama, dan bahkan rumah itu akan bercahaya di pandangan ahlus sama, penghuni langit. Kama tudi'u nujumus sama li ahli dunya. Sebagaimana bintang-bintang di langit itu sangat bercahaya bagi orang dan bagi penghuni dunia. La yu'adzibullaha qalban wa al-Quran. Allah tidak akan menghukum atau menyiksa hambanya yang memiliki hati sebagai wadah daripada Al-Quran. Al-baitul ladzi yuqra'u fihi al-Quran wa yudhkarullah azza wa jal fihi taksur barakatuh. Rumah yang dibaca Al-Quran dan dijadikan tempat untuk berzikir, maka akan banyak sekali berkahnya. Wa tahduruhul malaikah, dan malaikat hadir di rumah itu. Wa tahjuruhu syayatin, sedangkan setan akan menjauh dari rumah yang seperti itu. Ikhwani wa akhwati sekalian, semoga kita kian hari kian memahami manfaat dan faedah daripada membaca Al-Quran, sehingga sekali pun kita tidak akan meninggalkan bacaan Al-Quran walaupun 1 atau 2 ayat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahi wa bihamdih, 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 subhan